Selamat malam, Sobat Sporty. Kembali lagi di obrolan bola bersama Mas Kanib, Bung Kanib, sehat? Alhamdulillah. Mas Ul kan gimana? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa, kita kembali lagi mengupdate informasi terbaru terkait sepak bola Eropa, Indonesia, bahkan Blitar Raya. Oke. Tapi kayaknya saya tadi dapat info A1 dari Blitar, nggak ada info apa-apa. Oh iya, sementara dulu infonya. Ya, nanti bisa untuk mengikuti informasi terkait Blitar Raya di Blitar Football. Blitar Football. Kayaknya Blitar Football lagi nggak ada info kayaknya ini dari vakum sementara. Ya, vacuum of cleaner katanya. Oke, yang pertama kita kemarin di Eropa barusan ada playoff FIFA World Cup. FIFA World Cup Zona Eropa. Ada informasi apa, Mas Kanib? Ini yang menggemparkan ya. Ada tim yang hat-trick. Tapi bukan hat-tricknya, bukan hat-trick kemenangan, tapi hat-trick tidak hadir di Eropa, di Piala Dunia. Waduh, mana itu? Tim yang dipamerkan juara itu Italia. Oke. Timnas yang katanya permainannya di Azuri terus sekali. Itu sudah berapa musim nggak ikut Piala Dunia? 3 musimnya. Hat-trick ya? Hat-trick kan. Lawannya kemarin? Bosnia, Herzegovina. Kenapa ini analisisnya Bung Kanib? Kenapa ini Italia kok tidak bisa kembali lagi menjadi kekuatan besar di Eropa? Kenapa? Kurang paham juga Mas ya. Kalau dari permainan tuh General Gattuso itu udah bagus ya permainannya. Overall udah bagus. Permainannya wes lumayan lah, meskipun saya sebagian besar nggak kenal ya. Tapi ada Donnarumma, Tonali. Oke. Mungkin kurang sosok sing garang. Oh, tidak ada lagi striker seperti Alejandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Francesco Totti, Luca Toni. Kan berakhir imbang 0-0 kemarin melawan Bosnia. Atau iya, 1-1 sama. Terus awalnya 1 sama. Ini tidak berlanjut ke babak adu penalti. Sama lalu adu jotos penalti. Oke. Tapi ini kayaknya semacam kutukan katanya netizen ini. Kutukan pasca Zidane menanduk Materazzi. Waduh. Jadi setelah 2006 itu kan balik ke Piala Dunia 2010, setelah itu tidak pernah ikut lagi kan? Tidak pernah. Dan di 2010 kayaknya ya prestasinya begitu-begitu aja. Iya. Ini apa kayaknya ada kaitannya dengan Serie A yang sekarang kayaknya kualitasnya makin menurun, Mas Kanib? Kalau menurun sih nggak begitu sih ya. Soalnya kan liganya juga udah semakin agak ketat lah. Karena dominasi internasionalnya AC Milan itu udah kembali lagi, terus klub seperti Napoli, Juve agak asal udah ya. Ini yang agak memang AC Milan semenjak dipegang Allegri, memenangi derby della Madonnina. Iya. Oke. Jadi memang kayaknya melihat performa Italia dari segi kualitas pemainnya, kalau menurutku kok kurang ya. Kurang banget. Bisa jadi ya karena liganya juga banyak diisi oleh pemain-pemain yang akhiran kayaknya di Liga Italia. Ya. Jadi kalau kita lihat di Liga Inggris ataupun Spanyol itu kan pemain-pemain yang masih fresh. Ya, apalagi sekarang ada Ligue 1 yang juga pemainnya kayaknya malah ya muda top dan nggak di liganya sendiri ya. Kan mayoritas di Italia itu kebanyakan ya mayoritas tuh mainnya di liganya sendiri, Serie A, di internalnya, bukan di luar. Jarang ya yang bisa sampai berkarir di liga-liga besar lainnya. Iya, sekarang kan ada Tonali yang di Newcastle. Terus kipernya Tottenham itu Vicario. Vicario. Itu. Lalu ada berarti itu masih main enggak? Berarti kurang paham ya. Terakhir saya tahu di PSG. Oh iya. Oke, dan juga yang mengejutkan ada Turki yang berhasil lolos juga ke babak Piala Dunia, putaran final Piala Dunia. Lawannya Turki setelah mengalahkan Kosovo. Jadi gimana ini? Apa yang Mas Kanib ingat soal Turki? Dulu kan ada pemain-pemain bagus kayak. Kalau sekarang itu ya Hakan Çalhanoğlu. Ya. Terus Amrabat itu Turki bukan? Bukan, Maroko. Hakan. Sing versi Yal gitu. Terus masih ada Arda Güler itu. Arda Güler. Oke.
Terus siapa? Yang pemainnya ada Orkun Koksu dan Kenan Wits. Yildiz ya? Yildiz itu kan Yildiz. Pemain Juve. Juve. Kayaknya bisa jadi kuda hitam ini untuk Piala Dunia nanti. Iya, ini kan kembali lagi kan. Oke. Dan juga ini yang saya menarik ini untuk dibahas kemenangan Swedia dari Polandia ya, lawan Lewandowski. Jadi Swedia itu kayaknya kan hari ini sedang mengalami strikernya itu bagus-bagus. Alexander Isak. Terus Victor Gyökeres. Iya itu kan klub Anda ya. Oke. Kemarin kan selebrasi itu. Bagus itu. Dia gini, di belakangnya supporternya semuanya gini. Iya. Tahu saya di Instagram. Jadi kayaknya ini jadi salah satu tim kuda hitam. Meskipun di penyisian grup itu Swedia sempat jadi juru kunci. Ya, sama Kosovo. Nah, itu meskipun juru kunci tapi di UEFA Nation League kebetulan bisa peringkat atas. Jadi sehingga dia bisa ikut playoff jalur Nation League. Swedia. Kosovo padahal peringkat 2 kan, Dek. Gitu. Nah, itu yang tadi pertanyaan saya itu loh. Kok masih dia? Nah, ya Kosovo kan kalah sama Turki itu. Ternyata kalah terus kebantu apa tadi? Ya, dia di peringkat UEFA Nation League. Iya. Jadi kalau melihat ini potensinya dari hasilnya zona Eropa, menurut Mas Kanib kira-kira siapa ini yang akan menjadi tim kuat unggulannya di Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi bulan Juni kan? Juni ya, antara Juni ya. Apa 4 ya? Bosnia, Ceko, dari semuanya. Semuanya. Kira-kira. Kalau Piala Dunia kok ya ini cuma saya, prediksinya Mas. Prediksi saya ya. Pokoknya Portugal. Oke, kenapa kok Portugal? Ya selain Vitinha atau siapa ini? Cristiano Ronaldo. Oke. Tapi bukan nggak habis, sudah habis itu. Sudah habis ya. Selain kan ada Il Magnifico, Bruno Fernandes. Oke. Ya. Itu karena fan MU aja kan? Iya, enggak gitu kan karena itu juga. Ya. Tapi apa bisa itu? Apa namanya Portugal itu kan kalau ngomong secara individu skillful lah. Ya. Tapi kalau secara tim ini pragmatis. Portugal kan dari dulu pragmatis, tapi pelatih sekarang siapa ya pelatihnya Portugal sekarang? Itu ya permainan kemarin tuh saya sempat lihat lah beberapa pertandingan tuh ya lumayan. Ya kembali mengandalkan skill individu. Oke. Meskipun ada Ronaldo atau tidak, itu skill individunya kelihatan banget. Tapi kan masih ada klub kayak Prancis yang dari segi starting line up maupun substitusinya itu bagus semua. Bagus. Dan secara permainan itu kayaknya kompak banget. Skillful juga kan strikernya kemarin yang pas dipakai lawan persahabatan, lawan timnya James Rodriguez itu. Rodriguez Kolombia itu kan apa namanya menggunakan pemain-pemain cadangan. Ya, lapis kedua. Nah, tuh Olise, Desire Doué. Nah, itu kan cair sekali dan bagus. Itu belum keluar itu kayak Kylian Mbappe, terus siapa namanya Ousmane Dembele, terus Tchouaméni, Kante kan sempat main cadangan kan. Terus Tchouaméni kan diganti itu kan Tchouaméni diganti nggak terima, ternyata pas Kante masuk, wah berubah mainannya. Iya kan kalau lihat Prancis gimana lawan Portugal, apakah bisa mengimbangi Portugal? Sebenarnya yang mengimbangi bisa lah. Prancis, selain Prancis Spanyol sih. Inggris gimana perkembangan? Inggris itu kan hari ini juga pemainnya luar biasa, cukup bagus. Cukup. Cuma saya kemarin nggak ngikuti. Terus terang saya nggak ngikuti. Kemarin cuma lihat, bukan karena saya ngefans Portugal enggak ya. Saya nggak kenapa apa lah negara ya. Menjagokan aja. Terus ngomongin Spanyol Mas. Kemarin udah tragedi. Insiden lah. Saya kawan-kawan. Dimana pas lawan Mesir kalau nggak salah, Mesir apa Maroko kemarin. Gimana itu? Supporternya itu ngechance kayak apa? Islamofobia. Yang nggak loncat Muslim apa Islam gitu. Kaget saya lihat. Jujur saya nggak lihat laganya, cuma kok siwalan di TikTok sama Instagram tak lihat. Dengan bahasa mereka pokok ya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mereka mengatakan kayak yang nggak ikut loncat itu Muslim. Dan itu si Lamine Yamal mengecam keras karena Lamine Yamal infonya itu Muslim,
dan nggak pantas lah. Tapi kan memang fans Spanyol itu banyak yang menganggap itu rasis kan. Ya, Itu rasis. Entah itu secara ras maupun agama itu kan agak mereka itu suka mengolok-olok seperti itu. Memang kulturnya kayaknya. Oh, kulturnya berarti. Berarti dari sananya berarti bukan pas lawan negara muslim atau ya, maksudnya itu kan kemudian menjadi bahasanya atensi dari internasional bahwa klub-klub ataupun fans base dari Spanyol itu dianggap rasis ataupun secara agama masih kasar lah seperti itu. Jadi bagaimana pandangannya Mas Kanip untuk perilaku seperti itu di lapangan sepak bola itu? Nggak pantas lah. Kalau menurut saya nggak pantas. Soalnya kan harus di-ban berarti itu supporternya. Ya, harus tindak tegas lah. Oke. Soalnya sudah ada no rasis, respect no rasis. Percuma. Siap. Oke. Kita geser ke persiapan minggu depan. Ini akan ada lanjutan Liga Champions. Ini ada beberapa pertemuan yang dianggap oleh beberapa orang itu final kebagian. Ada Real Madrid melawan Bayern Munchen dan juga Atletico Madrid lawan Barcelona. Itu kira-kira prediksi Bung Kanip gimana? Real lawan Bayern. Kalau Real sama Bayern kayak 50-50 ya. Oke. Lihat Bayern Munchen yang dominan sekali kan di Jerman. Terus Real Madrid ya ups and down, tapi banyak memberi kejutan. Pas melawan City. Ya, bisa menang banyak ya. Kemarin menang berapa itu? Awalnya kan 3-0, terus 2-1 kalau misalnya di kandangnya City. Padahal itu fan City, mohon maaf ya, mau terima apa enggak terserah ya. Fan City cyber apa itu namanya, Madrid kalah gitu. Soalnya kan beberapa pemain ternyata Mbappe masih belum fit itu waktu. Iya. Saya kira tuh mainnya di Etihad waktu. Ternyata di Santiago Bernabeu. Cuma kan Bayern Munchen hari ini juga sangat dominan di Liga Jerman. Iya. Bahkan kayaknya tidak banyak perlawanan lawan Bayern Munchen baik di Eropa maupun cuma kalah lawan Arsenal kemarin itu. Nah, itu menurut Bang Kanip kan banyak ya pemainnya kayak Olise, terus Harry Kane dan banyak Ini ketat atau Real Madrid bisa menang mudah ini? Ketat sih kayaknya. Cuma kalau di Munchen sendiri kalau apa itu namanya dominan di liganya itu kasihan pemainnya. Karena apa? Takutnya ya kita nggak mau, mungkin semua setuju, ya nggak tahu ya, semua setuju nggak mau ada Messi yang kedua atau yang keempat kan, hanya fokus di satu liga. Oke. Jadi kasihan ke personal pemainnya, individu pemainnya. Nah, ini ada juga pertandingan antara Barca lawan Atletico Madrid. Ini kemarin di Copa del Rey atau apa kemarin itu yang sempat dimenangkan oleh Atletico. Nah, ini apakah akan kembali lagi Atletico menang atau Barca kalau kita lihat di liga kan lebih dominan, lebih powerful, apalagi kalau timnya full tim kayaknya tidak ada yang tidak bisa dikalahkan Barca. Atletico. Menurut Bang Kanip gimana ini? Atletico bintangnya sekarang siapa ya Atletico? Apa? Sorloth, Griezmann kan udah nggak ada Atletico. Kayaknya balik kan? Griezmann. Griezmann, Sorloth, terus kemudian kemarin Gallagher kayaknya balik ke Inggris ya. Balik ke Tottenham. Ya, itu gimana? Kayaknya Barcelona sedikit lebih diuntungkan. Karena kayaknya menang mudah melawan Barcelona hari ini. Kalau lihat bisa full tim lah ya. Iya, kalau full tim ya. Soalnya di bawah asuhan Hansi Flick yo bagus banget lah permainannya. Sampai Lewandowski dibilang jangan banyak-banyak ngegolin lagi ya. Itu contoh striker murni kan. Padahal Lewandowski itu mau dicarikan pengganti, tapi kalau melihat performanya hari ini kayaknya belum butuh ini. Yes, kayak Ronaldo sama Benzema, prime-nya mereka lah. Terus ada pertandingan antara Paris Saint-Germain, PSG lawan Liverpool. Ini ketat atau? Ketat banget ini. Dilihat Liverpool di liga terseok-seok, di Liga Inggris, ya seri kalah menang. Enggak untuk PSG di liga ya hampir sama kayak Munchen. Ya dominan kan? Dan juara bertahan. Iya. Itu kan pemainnya dari atas sampai bawah itu cuma aku kayaknya melihat handicapnya untuk PSG itu kipernya hari ini setelah ditinggal Donnarumma malah kayak kurang agak yang ada nggak begitu imbang lah, seperti kayak Madrid ditinggal Casillas atau Keylor Navas kan. Tapi yo
Coba gimana itu? Cavalier. Itu dari mana itu? Itu dulu kayaknya Lille atau dari dari mana? Ya, Liga Prancis. Liga Prancis juga. Oh, dari lokalan juga. Ya. Ya cukup sih. Kalau lihat Liverpool juga permainannya hari ini kayaknya mulai bagus. Mulai bagus. Liverpool di Champions. Iya. Okay. Terus yang terakhir itu Arsenal lawan Porto ya. Ini Sporting. Sporting apa Porto? Sporting ya. Maaf, sorry. Sporting. Iya, kayaknya Arsenal harus bisa menang. Oke, menang mudah ini Arsenal. Menang mudah, harus menang mudah. Siap. Menang mudah lah. Siap, semoga nanti bisa ketemu dengan Porto ini Sporting di Portugal ya? Ya. Wah, mantan klubnya Ronaldo Gyökeres. Ronaldo juga ya dulu. Berarti ki quarter finale Inggris 2, Spanyol 3, Portugal 1, Jerman 1, Prancis 1. Benar? Ya, betul sekali. Inggris dominan, Spanyol ya dominan. Oke, jadi ini pertandingan yang mungkin seru untuk final leg. Kita nanti akan update hasilnya. Iya. Jangan lupa untuk tetap menonton konten obrolan bola. Oke, selanjutnya kita akan ke Indonesia ini, Mas Kanif. Oke. Nah, ini kemarin Indonesia habis menjalani FIFA Series 2026, kebetulan menjadi tuan rumah di GBK ya. Ya, menghadapi 2 kali pertandingan kemarin. Iya. Semifinal lawan St. Kitts and Nevis. St. Kitts itu salah satu klub di Amerika. Tim negara Mas itu? Ya. Amerika apa Afrika? Amerika itu. Oh, Amerika. Dia peringkat FIFA-nya ya bawah lah 150-an. Terus kemudian Brasil menang 4-0. Terus kemudian lawan Bulgaria. Peringkat 80-an lah. Di Eropa ya angin-anginan. Kira-kira bagaimana melihat hasilnya kemarin Indonesia? Ini kita mulai yang lawan apa tadi? Semifinal pertama. St. Kitts Nevis. St. Kitts Nevis. Terus terang saya nggak tahu itu negara mana ya. Maaf ya. Bukan saya meremehkan. Tapi Indonesia kemarin babak pertama berapa? 2 gol atau 3 gol ini? Ya. Babak pertama itu perdana laga perdananya siapa? Hetman. Hetman ketika lawan siapa? St. Kitts Nevis. St. Kitts Nevis, sorry. Di mana Beckham Putra cetak brace. Terus oleh Romani cetak 1 gol ketiga. Yang keempat saya lupa namanya. Itu Mauro Sistra. Itu baru ya? Iya. Baru ya. Itu baru. Permainannya ya cukup mengesankan lah. Cukup bagus. Dari segi umpan. Ya. Pressing. Kayak lihat RSTY kalau menurut saya loh ya. Enggak, kalau STY itu kan menurutku lebih bertahan. Tapi kalau Hetman ini menurutku lebih terbuka. Terutama lihat waktu lawan St. Kitts Nevis itu kan serangan balik maupun long ball-nya itu beda. Dan beda banget. Mau bermain di di seperti areanya sendiri ataupun area lawan itu main segitiganya itu masuk. Jadi menurutku dia lebih progresif lah ketimbang STY. Ya. Cuma pertahanannya memang grendel ya kemarin. Jadi kan kurang. Enggak, maksudnya pertahanannya solid banget Hetman itu. Jujur ya saya pas lawan yang laga pertama itu saya nggak lihat fullnya malah babak kedua. Kalau dari pertama saya lihat itu formasi awal berapa? 4-4 kalau di line up timnas Garuda itu 4-4-2. Terus cuma kan di lapangan ya kayaknya kan banyak menurunkan pemain bertahan lah. Iya. Kevin Dick, Verdong. Terus apa namanya? Elkan Bagot. Jody Amat itu main juga. Itu jadi menurutku memang banyak pemain bertahan yang diturunkan. Cuma secara permainan ya bagus, ofensif lah. Kalau lawan Bulgaria gimana menurut Mas Kanip? Yang nonton full kan? Nonton full. Kita kan nonton full kita. Nonton di mana Mas Kanip? Di alun-alun kantor kabupaten. Iya. Itu kan sama ente. Saya telepon ente berulang kali, ente sibuk ternyata. Gimana itu pertandingan? Ya cukup overall udah bagus lah. Padahal saya lihat di menit awal itu di press banget. Nggak ada kesempatan. Terutama yang di press itu siapa? Oleh Romani. Wah, dipepet 2 orang. Pokoknya dipepet nggak dikasih ruang sama sekali nggak dikasih. Dan ketika ada peluang, wah bahaya oleh ternyata. Pia apa itu melambung natap dia, bentur dia terus-terusan. Yo kemarin kalau menurut saya itu
lebih ke mengandalkan yang pemain potensi siapa? Verdom. Ya. Speednya wah Naik turun ya. waduh, dan Jos Marco top. Cuma kemarin setelah masuknya Donitri, Ya. terus kemudian Beckham Beckham. Putra, itu kan permainannya kayaknya lebih cair ya. Lebih cair. Kayaknya memang Coach Hetman itu menyiapkan dua tim ini sebagai Ya. apa namanya uji coba lah, bukan sebagai laga yang kompetitif, tapi memang sebagai uji coba Pemain. strategi. Ya. Dari kiper kita bukan dari kiper ya. Dari kiper pas lawan laga pertama ada Martin Paes kiper utama. Terus kemarin masang Emil. Gimana? Sama-sama meyakinkan atau? Setelah meyakinkan menurut saya loh ya. Yang lain gimana pendapatnya selain Ya. bahwa Karena pas waktu Paes main, Martin Paes itu main di laga pertama kan cuma dapat satu chance kayaknya. Dan itu pun kesalahannya Rido. Ya. Nah, menyelamatkan apa serangannya Rido. Serangannya Itu tidak dihitung gol apa namanya? Tidak. Serangan itu. Jadi Ya. pas waktunya Emil banyak melakukan save. Banyak ya karena itu di press dari menit awal. Dan sayangnya ya kita belum beruntung Oke. karena kena apa itu si Kevin Dix apa siapa? Gosok voucher. Gosok yang nyegal yang tackle Kevin Dix. Kevin Dix langsung kena VAR. Tapi Jadi kalau memang- di luar hasil melihat permainan, apakah ini ada kan kira-kira November ataupun Oktober itu kan ada AFF kan? Ya. AFF Champions League, Piala AFF. Nah ini kira-kira bisa dominan nggak Timnas Indo di bawah asuhan Coach Hetman? Kalau dengan permainan kemarin ya yang lawan Bulgaria terutama bisa sih. Oke. Harus jadi permainan. Tapi kan kita nggak tahu juga siapa pemain yang diambil lagi. Oke. Terus yang membuat saya sedikit kecewa kemarin sama laga sebelumnya. Striker si siapa? Nomor 9 Sananta. Sananta. Padahal depan gawang. Aduh. Loh, itu apa bisa jadi adalah strategi dari Coach Hetman itu? Ya, Karena kan bisa tidak juga. diganti sama sekali kemarin. Iya, si Ole lebih ke pemain nomor 10. Ole sama siapa? Berat Mangun. Orang Mangun. Oke. Jadi kita kira positif ya. Positif. Setelah eranya Sintayong, Belanda. Kluivert. Oh iya. Nah ya, dari Sintayong ke Kluivert, terus kemungkinan ya Sintayong yang membangun, Kluivert yang meraih. Oh, tak kira menghancurkan. Oh, Tidak. ulala. Dan si Hetman nih yang menyempurnakan. Kemungkinan seperti siap. itu. Saya juga nggak tahu ya. Jadi fans sepak bola Indonesia, terutama fans timnas kayaknya perlu untuk mengamati kembali meskipun tidak lolos kualifikasi Piala Dunia, tapi Lego banget. nah ini ada angin segar ini kayaknya. Iya, apa? Nah itu angin segar untuk main di Liga apa namanya maupun di 2027 kita di Piala Asia. Oke, kira-kira seperti itu dulu sobat obrolan bola. Ketika kita nanti nunggu apabila ada update lagi soal PSBI, kita cari info ke Blitar Football. Kalau nggak ada info kembali ya. Siap. Saya Bung Sul, Saya Mas Kanif. akan kembali lagi minggu depan. See you.